Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleha kelas 4 yang dirahmati Allah ya. Selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita kembali belajar bersama dengan Ustazah Anggun ya tentunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tetap tema 1 apa judulnya? Ya, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsa, pembelajaran 3. Ya, kemarin kita sudah belajar ya tentang tari bunga jempa dan kita juga sudah mempraktekkan. Lalu kita juga membaca bacaan tentang makna kerjasama ya, persatuan meskipun dalam perbedaan dan keragaman budaya yang banyak sekali di Indonesia. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang bunyi merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Lalu setelah itu kita akan membaca bacaan dan menemukan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari suatu bacaan tersebut dan kita tuangkan atau kita buat dalam peta konsepnya. Oke? Kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Ya. Kita mulai ya. Nah, di sini anak-anak bagaimana kita belajar tentang cara bunyi merambat melalui udara, benda padat, dan air. Nah, tugas kalian yang pertama adalah praktek di rumahnya. Nah, di sini sudah ada ya anak-anak ya, praktek tentang bunyi merambat melalui yang pertama percobaan 1 ya. Tugas kalian percobaan 1. Nah, praktek di rumah lo ya. Di sini kita akan membuktikan bunyi merambat melalui udara. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan kita praktek di rumah, yaitu menyiapkan alat bahannya, selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih. Ya, kalian kan di rumah ada selang plastik pastinya ya. Nah, pegang, langkah kerjanya adalah pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Karena di rumah kalian tidak ada teman ya, maksudnya tidak ada teman satu kelas, jadi bisa minta tolong sama ayah mungkin yang ada di rumah, bisa juga sama ibu atau sama kakak atau sama adik. Siapa saja yang ada di rumah yang bisa dimintai tolong, jadi bisa berkolaborasi dengan kalian untuk melakukan praktek ini ya anak-anak ya. Yang kedua langkahnya selanjutnya, dekatkan ujung selang ke telinga. Jadi selangnya bukan dimasukkan ke telinga, bukan, tapi didekatkan ya, didekatkan ke telinga sampai kita bisa mendengar ya. Ada suara apa itu ya. Terus minta temanmu atau keluargamu berbicara melalui ujung selang yang dia pegang. Jadi dari ujung selangnya dia itu berbicara ya. Nah, dari ujung selangnya, selang satunya itu dia berbicara, apakah bisa terdengar apa tidak ya. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan, berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, karena tidak ada teman di sini ya, artinya kita kan daring sekarang ya anak-anak ya. Jadi catatannya itu nanti hasil dari percobaan 1, 2, dan 3 nanti dikirim ke Ustazah Anggun ya dalam bentuk laporan. Nah, kita lanjut ke percobaan kedua. Bunyi merambat melalui benda padat. Nah, bagaimana caranya ya? Siapkan dulu alat bahannya. Mudah kok. Gelas plastik 4 buah. Gelas plastik di sini bisa pakai gelas bekas kalian minum air ini ya, gelasan ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ini kan ada airnya ya, yang sudah kosong, yang tidak ada airnya, nanti bisa menyediakan 4 gelas plastik yang sudah kosong ya anak-anak ya. Terus benang kasur, paku. Nah, di sini paku ini harus lebih hati-hati. Jadi minta orang tuamu yang melakukan atau mungkin saudara yang lebih tua di rumah ya anak. Tidak boleh dilakukan sendiri. Kalau tidak ada orang tua, tunggu sampai orang tuanya datang ya. Jadi Ustazah tunggu 24 jam tugasnya ya.
Terus buatlah satu lubang kecil. Caranya adalah, langkah kerjanya adalah buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Nah, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Kalau tidak ada paku, kalau tidak ada ini Ustazah paku, bisa ini ya, bisa cari alternatif lainnya. Mungkin kayu kan ada itu yang lancip ya, lancip ujungnya itu bisa juga dilubangi, itu bisa. Terus buatlah simpul agar tidak terlepas. Jadi disimpul anak-anak. Kalau Maduranya itu epugel ya. Lepaskan, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Jadi ini masih membutuhkan teman duet ya. Artinya teman satu teman ya, mungkin bisa mungkin bisa berkolaborasi dengan meminta bantuan kepada teman di sekitar sana, di sekitar rumahmu, atau mungkin saudara atau keluargamu ya. Boleh siapa saja, yang penting ada temannya ya. Terus lepaskan benang dari gelas plastik. Nah, benangnya itu dilepas dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada Ustazah. Oke. Nah, selanjutnya percobaan yang ketiga adalah bunyi merambat melalui air anak-anak. Bagaimana caranya? Siapkan alat-alat di bawah ini ya. Alat dan bahannya ember besar, boleh ember kecil, boleh ember besar ya. Atau baskom juga tidak apa-apa anak-anak ya. Terus air, batu koral, batu di sini bisa pakai batu yang lainnya juga tidak apa-apa ya nak ya. Corong kecil. Nah, corong kecil itu biasanya ketika kita membeli bensin itu kan ada corong ya, kalau beli bensin eceran atau membeli minyak goreng ya. Jadi kalau dituang kan ada corong, itu namanya corong ya anak-anak ya. Nah, langkah kerjanya adalah isi ember dengan air hingga penuh. Jadi embernya itu diisi sampai penuh. Jangan cuma satu canting ya, atau satu ini gayung sudah selesai, tidak, tapi isilah sampai penuh airnya ya, sampai embernya itu penuh. Masukkan corong ke dalam ember. Nah, masukkan corongnya hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Nah, artinya dimasukkan, bukan semuanya dicelupkan, tidak, bagian lehernya saja. Nah, seperti ini kan wadahnya ya, akan ada lehernya itu di bawahnya itu. Jadi jangan semuanya masuk ke dalam air, tapi hanya mungkin seperempatnya aja ya yang masuk ke dalam air itu ya. Minta bantuan temanmu untuk mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Nah, seperti pada gambar ini nanti ya anak-anak ya. Jadi minta bantuan kepada teman di rumah atau saudara di rumah ya. Dengarkan dan catat hasilnya. Apa yang kamu tahu? Nah, dari ketiga percobaanmu itu kamu tulis atau isi pada tabel pengamatan di bawah ini ya, hasil percobaannya tadi ya. Percobaan yang pertama tadi bunyi merambat melalui udara, bunyi yang dihasilkan terdengar apa tidak terdengar ya suaranya ya. Terus yang kedua bunyi merambat melalui benda padat, apakah bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak terdengar, ada suara apa tidak ya. Terus yang ketiga ini percobaannya bunyi merambat melalui air. Nah, bunyi yang dihasilkan itu ada suaranya, ada bunyinya apa tidak ya. Lalu kamu kirim ke Ustazah Anggun hasilnya. Nah, dari percobaan kita tadi tentang sifat bunyi merambat, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi, ada media penghantar, ada pendengar ya, ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat ya. Jadi bunyi yang berasal dari sumber bunyi
sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Merambatnya melalui apa? Bisa udara, bisa benda padat, bisa benda cair. Nah, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat, cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat di udara. Nah, itu ya. Jadi bunyi itu bisa merambat di udara, benda padat, dan cair ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca nanti atau melihatnya pada video Ustazah. Nah, tugas yang kedua adalah setelah membaca bacaan siap menghadapi musim hujan, kemarin kan sudah dibacakan sama Ustazah Anggun ya bacaannya. Nah, untuk lebih memahami kalian baca terlebih dahulu di rumah ya anak-anak ya. Lalu kalian tuangkan seperti biasa, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Jadi hanya satu paragraf, yaitu paragraf ketiga yang dicari ya. Hanya paragraf, sekali lagi, hanya paragraf ketiga yang dicari atau yang ditemukan gagasan pokok dan pendukungnya. Lalu tulis pada peta konsep atau diagram seperti berikut ya. Nah, karena sudah selesai pelajarannya untuk pembahasan tema 1, subtema 1 pembelajaran 3 hari ini, Ustazah akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.